Sekarang lingkupnya lebih kecil lagi, yaitu perusahaan di mana rekan-rekan saat ini bekerja ini core bisnisnya apa? Perusahaan ini bergeraknya di bidang apa? Nah, di sini kita akan diberikan beberapa opsi. Opsi yang pertama itu ada engineer, ada multimaterial detailer, precast concrete detailer, dan steel detailer. Ini untuk Tekla yang saat ini saya install. Bisa jadi seperti yang saya utarakan tadi sebelumnya, mungkin nanti di tahun 2000 yang versi 2023 dan seterusnya ternyata ada penambahan lagi yang lebih detail. Nah, bisa jadi nanti akan ada tambahan lagi. Nah, karena konteksnya kita adalah belajar, otomatis rekan-rekan silakan pilih yang all. Nah, pertanyaan sekarang, kalau seandainya saya pilih engineer apa? Kalau saya pilih multimaterial apa? Kalau saya pilih precast apa? Nah, ini perkaranya adalah cakupan dari fitur yang ada. Jadi nanti ketika kita masuk ke Tekla ini, itu ada beberapa detail, ada beberapa toolbar yang harusnya kita bisa gunakan kalau seandainya kita pilih all, karena memang kita milihnya untuk klasifikasinya itu lebih detail, misalnya contoh di steel detailer ya, otomatis selain pekerjaan baja, kita akan ditangguhkan, akan di hidden, jadi otomatis kita tidak akan bisa menggunakan fitur tersebut. Nah, perkaranya ini masuk lagi ke ranah untuk komersil. Jadi ini kurang lebih adalah dari pihak Tekla memberikan opsi ketika rekan-rekan ingin membeli secara keseluruhan lisensi ternyata harganya mahal. Nah, otomatis dia memberikan opsi kalau memang Bapak bekerja di bidangnya hanya baja, ya silahkan beli yang untuk baja saja. Secara harga bisa lebih murah. Nah, kurang lebih gambarnya seperti itu. Jadi secara fungsi dan secara komersil. Nah, karena konteksnya kita sekali lagi kita sedang belajar, otomatis kita pilih yang all. Nah, lalu masuk kita ke langkah selanjutnya. Kita tadi bicaranya adalah region, yaitu adalah masuk ke suatu negara. Kita masuk lagi ke lingkup yang lebih kecil, yaitu adalah di mana perusahaan rekan-rekan saat ini belajar. Nah, masuk ke fase yang lebih rinci lagi, lebih detail lagi, lebih kecil lagi. Yaitu apa? Posisi rekan-rekan, jabatan rekan-rekan di perusahaan tersebut. Di sini akan diberikan opsi lebih banyak lagi. Ada viewer, ada drafter, project manager, construction viewer, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya apa ini? Ini fungsinya apa? Ya, yang seperti tadi kita bahas di role, sama, tidak berbeda. Yaitu adalah terkait hubungannya dengan masalah komersil. Itu yang pertama. Lalu yang kedua fungsi. Jadi ketika rekan-rekan masuk ke mode viewer, ya secara otomatis rekan-rekan hanya sebatas penonton saja. Ketika kita buka gambar, ketika kita buka model, itu tidak ada yang bisa kita edit sama sekali. Jadi hanya sebatas penonton saja, tanpa kita bisa melakukan proses apapun di dalam model tersebut. Nah, itu pun berlaku ke drafter. Nah, drafter itu sama. Di Tekla ini kita tidak bisa melakukan proses editing pada model. Yang kita bisa lakukan hanya editing untuk gambar saja, karena memang difungsikan hanya untuk drafter. Nah, dan seterusnya menyesuaikan dengan apa yang sudah diberikan oleh Tekla sesuai dengan opsi yang ada. Nah, sekali lagi karena memang konteksnya kita belajar, silakan rekan-rekan pilih full. Nah, jadi rekan-rekan tahu nih nanti, ini apa sih kok ada banyak sekali pilihan? Apa sih perbedaannya ketika kita menggunakan A, ketika kita menggunakan B, C, dan seterusnya? Oh, ternyata seperti ini. Jadi rekan-rekan nanti ketika ada teman lain yang ingin belajar ke rekan-rekan saat ini yang sudah mengenal, sudah mengerti, dan sudah paham nantinya, jadi bisa menjelaskan secara terperinci, ini kenapa sih? Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Oke, kalau memang sudah, kita langsung oke. Oke, nah, di sini ketika rekan-rekan sudah klik oke, secara otomatis Tekla akan memberikan dialog box tampilan seperti ini, yaitu adalah welcome to Tekla Structure dengan pilihan seperti ini. Ini di software manapun ketika kita masuk suatu software. Oke, nah untuk lebih detailnya di Tekla ini hanya memberikan dua opsi, yaitu adalah opsi membuat baru, yaitu dimasukkan ke dalam informasi new, lalu masuk ke yang selanjutnya itu adalah open, yaitu adalah membuka model yang sudah ada, karena memang kita baru saja memulai, jadi silahkan pilih ke new. Ketika melakukan proses editing terus di sini tidak menggunakan spasi, yang terjadi adalah rekan-rekan memastikan bahwa A1 dan A1 jadi satu. Contohnya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu.
Jadi pastikan bahwa untuk A aksen dan A1 ini terpisah dengan menggunakan spasi. Nah, berikut pula sama dengan kondisi Y, silakan diatur sesuai dengan kebutuhan. Oke, nah ini untuk sumbu X dan sumbu Y ya. Dia memiliki sifat dimensi yang sama. Jadi ketika rekan-rekan meletakkan informasi 3000, yang terbaca adalah 3000. Ketika rekan-rekan memasukkan nominalnya 4000, ya 4000. Nah, berbeda hal ketika rekan-rekan masuk ke sumbu Z. Ya. Sumbu Z ini sifatnya adalah akumulasi ya. Karena apa? Sumbu Z itu menyatakan elevasi dari suatu bangunan. Jadi ketika rekan-rekan menyatakan informasinya 0 ke 6000, benar 0 ke 6000 jaraknya adalah 6000. Tapi berbeda hal ketika rekan-rekan meletakkan 8000. Bukan jaraknya 6000 lalu 8000, tapi jaraknya adalah ini level 6000 menuju 8000. Jadi otomatis jaraknya hanya 2000 saja. Nah, jadi khusus untuk sumbu X dan Y sama, ketika kita meletakkan nominal tersebut ya yang terbaca adalah itu, tapi berbeda hal ketika kita masuk ke sumbu Z. Jadi rekan-rekan nanti silakan sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau memang sekiranya memang ada tambahan lagi informasi mengenai elevasi, sesuaikan dengan desain yang sudah ada. Oke, nah itu berikut pula sama dengan kondisinya untuk label. Ketika rekan-rekan diberikan informasi, misalnya contoh di situ dikatakan bahwa 6000. Nah, di sini plus 6000 sudah oke. Tapi ternyata saya biasanya pakai tambahan EL, ya udah nggak apa, berarti silakan rekan-rekan input. Misal contoh nih EL titik, nah yang artinya adalah elevasi, lalu ini silakan di copy, lalu saya paste di sini, paste lagi di sini, lalu saya paste di sini. Nah, silakan. Nanti secara otomatis informasi mengenai label tersebut juga akan berubah. Jadi rekan-rekan nanti silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau saya sih melihat untuk sumbu X dan Y ada ya. X dan Y ini muncul di model. Tapi untuk sumbu Z-nya mana? Karena tidak terlihat sama sekali kan. Nah, rekan-rekan memang untuk kondisi Tekla itu hanya menyediakan 2 sumbu saja supaya menghasilkan 1 penampang. Karena kalau seandainya tiga sumbunya muncul, otomatis kan penampangnya banyak sekali. Ada penampang untuk posisi vertikal, horizontal, ya diagonal posisi horizontal ataupun vertikal muncul semua. Sama seperti halnya mungkin gambarannya adalah sub. Nah, kalau sub kan muncul semua nih sumbunya. Nah, oleh karena itu Tekla memberikan opsi di mana ketika ingin melihat sumbu Z, otomatis rekan-rekan harus masuk ke penampang yang menunjukkan sumbu Z. Salah satunya apa? Misalnya kita masuk ke penampang untuk sumbu Z yang Z dan Y. Nah, otomatis rekan-rekan harus membuat potongan yang menyatakan sumbu Z dan Y ini muncul. Nah, misalnya contoh ini, sekali lagi untuk case-nya ini silahkan teman-teman pastikan hanya memastikan hasilnya saja tanpa melihat prosesnya, karena nanti kita bahas di tempat yang lain. Oke, nah ini saya coba Ctrl P, yaitu adalah memposisikan posisinya ataupun tampaknya menjadi 2 dimensi. Nah di sini rekan-rekan baru dapat mengecek ataupun melihat untuk sumbu Z-nya itu benar nggak sih? Nah kita cek kan dari 0 naik ke 6000, 8000 dan 9000, dan dipastikan bahwa sekarang kita sedang berhadapan dengan penampang sumbu Z dan juga sumbu Y. Ini adalah fungsi untuk melihat sumbu Y. Jadi di Tekla ini kita tidak langsung diberikan 3 sumbu itu dalam satu model, tapi rekan-rekan harus menyesuaikan dengan penampangnya. Jadi ketika ingin melihat sumbu Z, pastikan dia masuk ke penampang sumbu ZY atau ZX. Nah, jadi silahkan nanti disesuaikan. Oke, nah itu adalah gambaran dari posisi koordinat dan label ketika kita melakukan proses editing. Oke, nah di sini mungkin saya berikan rekan-rekan waktu dulu untuk mencoba, kurang lebih sekitar 2-3 menit. Kalau memang ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Nah, sembari saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari rekan-rekan untuk yang di awal tadi. Oke Pak, untuk environment dari Pak Abdullah ya Pak. Untuk saat ini Bapak pakai default ataupun UK juga tidak ada masalah Pak. Karena memang kasusnya kita sedang belajar, kalau memang sudah belum terinstall tidak menjadi masalah, abaikan saja. Jadi silakan gunakan default ataupun UK.
setting font PC. Oke, font masih tidak terlihat Pak Jenny. Fontnya yang mana ya Pak? Sorry, saya pakai resolusinya terlalu besar tadi. Sebentar ya, satu. Fontnya lebih besar. Silakan sembari rekan-rekan mencoba grid lainnya. Saya beri waktu 2-3 menit. Lalu kalau memang ada pertanyaan, silakan ditanyakan ya. Fontnya terlalu kecil ya. Aduh, saya coba mungkin nanti sesi kedua ya Pak. Saya coba otak-atik lagi ya fontnya untuk desktop saya. Karena emang desktop saya settingan untuk layarnya terlalu saya buat ini sih. Jadi mungkin terlihat kecil ketika masuk ke Zoom. Oke, jadi saya minta maaf untuk Pak Jamie, mungkin sesi kedua nanti coba saya perbaiki. Oke, lalu ada pertanyaan dari Pak Abdullah, environment 19 bisa diinstal di Tekla 20? Tidak bisa Pak, tapi silakan Pak Abdullah install yang Tekla. Jadi begini, Tekla versi 19 Pak Abdullah install, nanti akan muncul environment yang sudah terinstall, itu bisa di copy paste ke Tekla 20. Sebagai contoh ini ya Pak, saya berikan satu gambaran. Nah, contoh, saya sudah punya settingan Tekla structure 19 ya. Nah, di folder environment ini, di mana tempat saya menginstal, jadi saya di sini install Tekla structure versi 19, lalu kita masuk ke folder environment. Oke, nah di sini ketika Bapak sudah melakukan proses instalasi untuk sortisasi ya, ini silahkan Bapak copy paste ke versi yang terbaru, bahkan sampai yang versi 2020 pun atau 2021 itu tetap bisa dipakai. Jadinya ketika ini nanti Bapak copy, terus Bapak letakkan paste di environment di versi yang lebih tinggi, itu ketika nanti Bapak melakukan proses open Tekla lagi, di sini, nah ini ketika diklik nanti akan muncul sortisasi ya. Jadi memang kondisinya tidak bisa diinstal langsung, tapi kalau copy paste bisa, karena biasanya ada beberapa environment yang memang di versi-versi terbaru tidak muncul. Kita gunakan trik seperti itu Pak. Jadi foldernya kita copy paste ke tempat yang sama, yaitu adalah di environment tadi Pak. Kondisinya saya ulangi sekali lagi, dia ada di instalasi di mana Pak Abdullah install. Contoh versi 19 saya masuk ke folder environment. Silakan ini di copy paste atau di rar dulu aja untuk sementara waktu. Misalnya di rar. Nah, lalu rar ini bisa Pak Abdullah copy ke versi yang terbaru lalu dipaste ataupun diekstrak dulu. Silakan diatur nanti. Tinggal kalau ada kesulitan bisa ditanyakan kembali. Untuk Pak Danang nggak apa-apa, gunakan yang default aja ataupun UK tidak menjadi masalah. Nanti kita akan coba, saya akan mungkin waktu masuk sesi kedua, sebelum itu nanti akan saya bantu rekan-rekan, saya kirimin video ke grup untuk proses copy paste yang barusan saya jelasin ini, seperti halnya tadi Pak Abdullah tadi. Jadi rekan-rekan biar memastikan nanti di sesi kedua kita menggunakan versi yang Southeast Asia semua. Oke, saya close. Lalu Pak Abdullah, ada pertanyaan dari Pak Abdullah, apakah pas awal kita pilih single user, di tengah jalan kita bisa ubah? Bisa Pak. Jadi fungsi dari multi user dan single user itu tidak menjadi istilahnya acuan bahwa ketika sudah single ya single, terus ketika sudah multi terus tidak. Jadi ketika nanti dari rekan-rekan dihadapkan project di mana misalnya contoh, rekan-rekan ketika menghadapi suatu project, yakin nih, saya sendiri bisa nih kayak ini. Nah, ternyata ketika masuk prosesnya lebih dari yang dibayangkan, ternyata lebih rumit lagi. Jadi waktu yang sudah kita janjikan itu tidak mungkin tercapai kalau misalnya kita sendiri. Nah, terus pertanyaannya kita gimana? Ya, otomatis kita harus ubah dia ke multi user. Caranya gimana? Waktu rekan-rekan open, misalnya contoh ini, di sini saya klik kanan, Pak. Open as multi user model. Nah, jadi caranya sangat mudah sekali. Jadi ketika nanti Pak Abdullah dan rekan-rekan dengan kondisi yang ada seperti itu, awalnya saya yakin, tapi ketika masuk prosesnya ternyata, waduh, ternyata rumit sekali, tidak mungkin saya kerjakan sendiri.
Nah, otomatis yang saya lakukan apa? Saya butuh bantuan rekan dan saya harus mengubah model yang sudah ada itu menjadi multi user. Caranya gimana ya? Tinggal kita save saja, misalnya kita save, lalu kita open, save lagi mungkin. Nah, yang ini tadi awalnya training, silakan diklik kanan, ganti open multi user model. Nah, udah tinggal tentukan servernya ada di mana. Nanti silakan diatur ketika kita sudah pasang LAN. Kurang lebih gambarnya seperti itu. Jadi tidak ada acuan bahwa tidak ada patokan bahwa kita ketika sudah pakai single ya akan single terus atau multi user terus. Nah, itu pun berlaku sama ketika nanti dari rekan-rekan ternyata sudah proses multi user selesai, tinggal ini diklik kanan. Awalnya yang tadi multi user sekarang berubah menjadi single user nantinya kan di posisi ini. Jadi tinggal nanti dibolak-balik saja. Jadi kalau saya sudah multi user bisa dikembalikan ke single, berikut juga single berubah ke multi user. Oke. Terus di sini Bapak menanyakan cara mengaktifkan kembali Windows 3D yang sebelumnya sudah di-close bagaimana, Pak? Oke, saya coba ya. Jadi kalau seandainya pas kondisi 3D begini, tidak sengaja rekan-rekan close begini, nah rekan-rekan bisa masuk sini, sebelahnya gunting. Tapi kalau dicek tidak ada, nah kalau misalnya rekan-rekan misalnya ini saya ambil sampel dulu, ketika tidak ada sudah close, silakan rekan-rekan masuk ke sebelahnya gunting, namanya view list. Nah di sini kita punya namanya 3D, silakan diklik, nah muncul kembali dia. Tapi kalau seandainya kondisinya ketika saya klik ini saya tidak ada, misalnya saya delete ya. Nah benar-benar tidak ada, berarti otomatis kita harus membuat tampilan baru lagi. Caranya bagaimana? Silakan rekan-rekan masuk ke menu bar view. Di situ ada namanya create view of model. Nah, silakan rekan-rekan pilih basic view. Nah, di sini ada keterangan koordinatnya, penambahnya sumbu Y dan X dan Y. Oke, lalu create saja. Nah, dia akan muncul. Nah, lalu di sebelahnya gunting akan muncul kembali 3D yang tadi itu. Nah, jadi kurang lebih begitu. Kalau kondisinya di mana rekan-rekan mungkin ada yang nggak sengaja keklik close seperti halnya Pak Abdullah. Oke, saya lanjut ke Pak Bagas. Kalau jaraknya beda-beda, gimana cara input duitnya? Ya, seperti yang tadi saya infokan, saya ulangi sekali lagi ya. Jadi ketika kita punya informasi yang berbeda, pastikan bahwa rekan-rekan meletakkan setiap ukuran yang berbeda itu diselingi oleh spasi. Kenapa? Karena antara karakter yang 3000 ini dan juga 4000 ini berbeda, bukan jadi satu bagian. Jadi ketika nanti misalnya contoh aksen ke A1 ukurannya 4000, ya kita ganti 4000. Lalu ini saya hapus dulu misal. Lalu yang ini jaraknya 5000. Nah, pastikan spasi dulu baru 5000. Lalu selanjutnya ini misalnya 8000, spasi dulu baru 8000. Berikut juga ini spasi dulu mungkin 5000. Nah, jadi tinggal saya modify. Yes. Nah, jadi sekarang kita punya grid line dengan jarak yang berbeda. A1 ke aksen itu adalah 4000, 5000, 8000 dan 5000. Kita cek apakah benar informasi yang diberikan ini sesuai. Caranya silakan rekan-rekan masuk ke dimensi, ada di sini user distance. Ya, oke, silakan diklik. Saya cek klik 1, klik 2, keluarkan informasinya, berikut ini sama. Klik 1, klik 2, berikan informasinya. Ini pun sama. Ini pun sama. Nah, lalu kita cek secara nominal apakah sama? 4000 benar, 5000 benar, 8000 benar, dan 5000 benar. Nah, jadi kondisinya informasi yang kita berikan sudah benar semua ini. Nah, jadi kita tidak perlu takut lagi kalau seandainya informasi yang sudah kita input ini ternyata keluarnya berbeda. Jadi sudah sangat aman sekali. Oke, nah lalu kalau seandainya teman-teman, oh ini sudah selesai nih, saya mau menghilangkan bagaimana caranya. Nah, di sini tagline itu ada namanya fungsi refresh, tapi dengan nama berbeda, yaitu adalah redraw view. Jadi silakan rekan-rekan klik sembarang tempat, kalau klik kanan namanya redraw view. Nah, secara otomatis dimensi yang tadi sudah kita ambil itu akan hilang dengan sendiri. Karena apa? Karena dimensi itu sifatnya bukan permanen, tapi temporary. Jadi ketika rekan-rekan refresh itu akan hilang. Informasi tersebut hanya sekedar informasi tambahan saja, bukan informasi yang istilahnya akan muncul setiap waktu. Nah, jadi ketika nanti dibutuhkan baru ditarik aja, diambil informasinya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, lalu saya lanjut. Ada pertanyaan lagi dari Pak Abdullah.
Untuk koordinat itu apakah harus berurutan? Misal lantai 1 dan 3 6.000, sementara lantai 2 5.000. Apakah harus berurutan atau bisa? Oh, khusus untuk elevasi, Pak. Khusus untuk elevasi itu harus sesuai dengan sesuai dengan bukan seperti halnya ini informasi yang kita berikan. Jadi kalau seandainya khusus untuk sumbu Z itu harus sesuai dengan nilainya. Jadi kalau seandainya di elevasi 8.000, Bapak harus ketik 8.000. Ketika di elevasi 9.000, ketik 9.000. Tidak akan ada informasi 2 kali 6.000 seperti ini. Khusus untuk sumbu Z ya. Nah, tidak akan ada informasi seperti ini khusus untuk sumbu Z. Kenapa? Sumbu Z itu adalah akumulasi, Pak. Jadi ketika 0 kita masuk ke 6.000, nah berarti otomatis 6.000 ke 8.000 itu bukan 8.000 tapi 2.000. Berikut juga yang seterusnya 10.000 dan seterusnya. Jadi khusus untuk sumbu Z kita tidak bisa mengkondisikan dia seperti halnya di sumbu X dan sumbu Y. Jadi hati-hati ya. Kalaupun nanti sudah kejadian, saya rasa rekan-rekan pasti akan langsung, oh ya, nggak mungkin karena kita udah nyoba nggak bisa. Jadi rekan-rekan nanti bisa mungkin iseng-iseng mencoba gitu. Kalau emang tidak yakin, pastiin oh ternyata benar, ternyata nggak bisa kalau seandainya kita gunakan informasi itu. Karena emang secara basic informasi yang ada dia berbeda karena emang elevasi ini kan dia berurutan, jaraknya harus berbeda, tidak mungkin sama. Jadi kurang lebih seperti itu, oke? Pak Fauzan ganti view ke X to Z. Nah, oke, itu nanti akan saya jelaskan sebenarnya, tapi nggak apa. Saya akan berikan gambaran dulu. Nah, ketika rekan-rekan sekarang dihadapkan posisi penampang sumbu X dan sumbu Y ya, kenapa saya katakan sumbu X dan sumbu Y? Silakan rekan-rekan ketika Ctrl P. Nah, ini kan yang kita perhatikan di pojok kiri bawah tuh hanya ada sumbu X dan sumbu Y. Sekali lagi hanya ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, terus bagaimana caranya supaya saya bisa mengambil sumbu Z? Nah, pastikan rekan-rekan mengambil penampang antara sumbu Z ketemu Y atau sumbu Z ketemu X. Caranya bagaimana? Kalau secara manual, rekan-rekan bisa menggunakan fungsi dari section yang ada di sebelahnya gunting. Ini ada di sini. Kalau tadi gunting yang ini kan adalah untuk melihat ini, view list. Nah, di sebelahnya lagi, namanya adalah create view using to point, ataupun sama halnya section. Oke, nah kalau tadi saya udah nyoba kesini dan kesini, saya coba yang sebaliknya, yaitu adalah sumbu Z, saya tentukan dari titik ini, tik, tarik sekali. Kalau rekan-rekan bisa cek, ini ada tanda panahnya kan, yang artinya mau ke arah mana sumbu panah kita, ataupun arah panah kita. Oh, saya mau ke arah sini, berarti dia menghadap ke sana, ke arah nomor 2, berarti kita klik. Nah, secara otomatis kita akan menghasilkan 2 tampilan 3D. Nah, kenapa? Karena yang satu untuk sumbu X dan Y, satu sumbu Z dan X. Nah, taunya bagaimana? Silakan rekan-rekan masuk ke menu bar window. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada 2, 1 dan 2. Nah, berbeda hal ketika kita bicaranya adalah mungkin kayak di CAD ya. Kalau di CAD itu kan jatuhnya ketika kita buka window baru itu adalah file yang berbeda. Kalau ini enggak. Ini adalah file yang sama, hanya tampilan yang berbeda. Jadi ketika rekan-rekan masuk ke window, lalu di sini ada tampilan 1, di sini ada tampilan 2, ini adalah sama-sama tampilan yang sama. Jadi bukan model yang sama dengan tampilan yang berbeda. Jadi ini adalah model benar-benar sama, satu model. Jadi rekan-rekan pastikan bahwa di sini tuh hanya mengatur masalah tampaknya yang berbeda aja. Itu aja. Oke, itu bisa dibuktikan dengan cara seperti ini. Tadi kan saya ambil potongan di sini nih, ya kan? Ketika saya coba masuk ke yang ini, yang potongan saya buat, saya iseng-iseng deh, ini saya berikan gambaran aja. Saya letakkan di sini suatu objek, misalnya dari A1 ke B1, saya letakkan di sini. Nah, apakah di window yang satu lagi itu akan muncul? Pasti akan muncul. Kita coba cek ya. Nah, muncul kan? Benar kan? Dan di posisinya juga sama, A1 juga B1. Ini pun sama. Dia posisinya di A1 dan B1. Nah, pertanyaannya kenapa dia tadi di ujung sini? Ya karena memang kita motongnya kan tadi di ujung sini. Nah, jadi sudah sesuai ya. Jadi memang ini kondisinya kita berada di satu model yang sama. Walaupun kalau kita perhatikan window-nya ada mungkin nanti akan ada banyak lagi kan window tanpa apa. Jadi disesuaikan saja nanti. Oke, saya coba saya lihat lagi. Oke, lalu boleh nanti tolong di-share, boleh Pak. Nanti sebelum ini saya akan share. Kalau nggak salah, saya udah share deh Pak ke grup. Nanti silakan download. Kalau memang kesulitan untuk melakukan
cara copy paste-nya. Nanti saya bantu, saya buatkan video singkat Pak, sewaktu kita ada jeda waktu istirahat ya. Oke, lalu Pak Pempa, saya setting grid baru, tapi kok hasilnya tertumpuk dengan grid yang lama ya Pak? Oke, nah ini nanti sebenarnya akan saya jelaskan, cuma nggak apa-apa karena emang ada pertanyaan dari Pak Pempa, jadi saya akan coba jelaskan sedikit sebelum kita masuk ke yang lebih detail lagi nanti. Jadi gini, kondisinya adalah, saya double klik ya, dari Pak, mohon maaf ini Pak Pempa atau Ibu Pempa, saya nggak tahu, saya mohon maaf, jadi saya jelaskan aja. Di sini kondisinya kalau tidak salah Bapak atau Ibu ini mungkin kalau tadi kliknya create ya, bukan modify ya. Kenapa? Kalau klik create, saya contohkan ini ya. Saya klik 1, 2, 3, 4, ini tidak akan terjadi perbedaan 5, 6 dan seterusnya. Nah, nanti ketika sudah nih, baru saya modify. Misal contoh nih, saya ganti 3000. Nah, yang terjadi adalah ketika rekan-rekan melakukan proses create, yang terjadi itu adalah kita membuat grid line yang baru tanpa rekan-rekan sadari. Kenapa? Karena ketika saya klik create itu tidak akan terjadi perbedaan yang signifikan secara tampilan. Nah, nanti ketika kita melakukan proses modifikasi baru kelihatan, loh kok saya punya grid line bertumpuk ya. Nah, terus ini ada berapa kali saya bertumpuk? Iseng-iseng saya klik grid line lalu saya delete 1, loh saya klik lagi 2, loh kok belum hilang, saya klik lagi belum hilang. Nah, ini malah menjadikan waktu terbuang hanya karena masalah grid line. Nah, terus solusinya gimana kalau seandainya ada kejadian seperti ini? Sangat simpel sekali, silahkan rekan-rekan blok semua grid line yang ada, lalu silahkan di delete, ya kan? Saya delete, sudah, berarti otomatis 100% hilang ya grid line-nya ya. Lalu rekan-rekan silahkan klik create sekali saja. Jadi pastikan klik create ini jangan pernah lagi kalau seandainya sudah ada grid line di sini. Nah, itu akan jadi buah si malakama ketika nanti kita melakukan proses modifikasi. Yang terjadi adalah kita akan melihat grid line bertumpuk seperti halnya kondisinya dari di Pak Pempa ini. Jadi setting grid line-nya itu jadi bertambah. Nah, itu. Nah, jadi silakan Pak, nanti coba dulu apakah ini sudah menjawab pertanyaannya. Kalau emang belum, silakan ditanyakan kembali.